Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim, pemirsa MASK TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kami Masjid Agung Sunda Kelapa kedatangan sahabat kami dari ujung Pulau Jawa, tepatnya dari Cilegon. Nah ini di sebelah saya ada Bapak Muhammad Suhada dari Forum Komunikasi DKM Krakatau Steel dan Group. Nah yang di dalamnya ada 50 masjid yang dinaungi oleh beliau. Betul begitu ya Pak ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak, mungkin kita akan sedikit diskusi, santai aja Pak. Jadi memang pertanyaan dari kami yang pertama, ini kan dari ujung Pak, yang memang secara jarak gitu ya, waktu, ya kita tahu Pak, kami ada di tengah kota di Jakarta yang dalam tanda petik mungkin beberapa jam perjalanan Pak. Artinya kalaupun boleh bertanya Pak, kenapa memilih masjid kami Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari FKDKM Krakatau Steel dan Group ini ada 55 masjid yang bergabung di dalam forum ini. Nah, kami mewakili dari teman-teman dari FKDKM berharap bisa menimba ilmu atas kesuksesan setidaknya Sunda Kelapa ini sukses, sukses ya memanage masjidnya, sehingga kami ingin mencontoh beberapa hal yang bisa kami ambil, kita share kepada teman-teman yang mengelola masjid di Cilegon. Oke, berarti memang ada cerita success story-nya Masjid Agung Sunda Kelapa yang teman-teman di sana dengar ya Pak ya? Ya, begitu dari teman-teman seperti itu yang menyampaikan, diantaranya Masjid Sunda Kelapa, kemudian Salman dan sebagainya. Oh, Salman ITB ya Pak ya, Masya Allah. Jadi kemudian ada saudara kita di Jogokarian Jogja. Oh iya, Jogokarian. Alhamdulillah. Lalu yang kedua tadi saya sudah otomatis pertanyaan kedua saya sebenarnya kejawab Pak. Tujuan yang memang ditargetkan oleh FKDM ini apa? Bahwa memang diinfo bahwa dari forum DKM ini memang menimba ilmu katanya begitu ya dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Lalu kira-kira Pak, sepanjang hari yang sudah dilakukan di sini, apa yang sudah bisa dipetik dan kira-kira bakal jadi bekal Pak untuk teman-teman di sana Pak? Ya, tadi yang kita lihat secara langsung, begitu pula yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM, tentu banyak hal yang bisa kita ambil, kemudian nanti kita share disesuaikan dengan kondisi masjidnya ya. Karena memang tipikal masjid yang di kami kan berbeda-beda ya. Ada yang di dalam masjid itu masjidnya di dalam pabrik. Jadi jamaahnya adalah jamaah yang di dalam pabrik. Begitu pula dengan nanti ada masjid-masjid yang ada di perumahan-perumahan yang karyawannya karyawan pabrik. Atau masjid yang di lingkungan di luar rumah dinas tetapi mungkin di atas 50% itu orang-orang yang dari Krakatau Steel dan Group. Jadi memang apa yang kita saksikan, yang kita timba di sini disesuaikan dengan kondisi di sana gitu, dengan potensi yang ada. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Jadi memang demografi di sana tuh luar biasa, sahabat dan pemirsa MSK TV. Tadi disampaikan ada masjid yang memang di dalam pabriknya Krakatau Steel ini BUMN yang mengelola berbisnis berbasis baja gitu ya, industrinya gitu. Lalu kemudian ada yang memang di karyawan ya Pak, di tempat hunian ya Pak. Lalu yang ketiga di luar hunian tapi memang masih dekat dengan lingkungan itu. Hampir identik sebenarnya dengan Sunda Kelapa gitu Pak, yang memang masjid ini masjid singgah Pak, yang dikunjungi juga banyak dari instansi, kementerian, warga gitu ya Pak, yang memang majemuk gitu Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak, kira-kira apa yang menjadi catatan Bapak gitu? Barangkali mau disampaikan juga ke pemirsa MASK TV Pak mengenai Masjid Agung Sunda Kelapa, dan barangkali juga ada yang belum tahu Pak Forum Komunikasi DKM di sana Pak. Silahkan Pak. Baik. Forum Komunikasi DKM tadi saya sampaikan beranggotakan dari masjid-masjid yang ada di dalam Krakatau Steel Induk, kemudian di anak perusahaan Krakatau Steel, kemudian juga di perusahaan joint venture dan perusahaan afiliasinya. Itu yang di dalam pabrik. Begitu pula dengan di rumah-rumah dinas di lingkungan pabrik itu cukup banyak masjidnya. Begitu pula dengan perumahan-perumahan umum, tetapi sebagian besar karyawan dari Krakatau Steel dan Group. Nah, kemudian yang kita nilai profesional dari sini memang tadi disampaikan Pak Ketua, pengelolaan masjidnya sebagaimana ketika mengelola sebuah perusahaan, sehingga kedisiplinan, kemudian pengelolaan keuangan dan sebagainya secara profesional. Tetapi
satu hal yang tadi disampaikan, kita tidak mencari uang di masjid, tetapi masjid harus bergerak karena harus ada duitnya gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita ambil, nanti kita share kepada teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Singkat tapi syarat makna Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak sebelumnya sudah memilih Masjid Agung Sunda Kelapa. Lalu yang kedua, moga-moga Pak ada manfaat yang bisa ditransfer ke sana. Insya Allah, dan juga pasti. termasuk kami yang di Sunda Kelapa ada di sini. Terima kasih sebelumnya Pak atas kepercayaannya. Salam untuk forum yang ada di sana Pak, baik yang kemudian hadir ada di sini ataupun tidak gitu ya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf sebelum dan sesudahnya Pak. Ini buku silahkan dibaca nanti. Ya. Apa? Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian studi banding yang dilakukan oleh Forum Komunikasi DKM Masjid Krakatau Steel dan grup yang membawahi 55 masjid di dalamnya telah usai di Masjid Agung Sunda Kelapa pada hari ini. Kita gerakan. Ya. Kita gerakan mereka bersama. Udah. Itu diantaranya. Kita kasih contoh. Ya. Yang dituakan di masjid itu harus kasih contoh. Tidak menjaga jarak, tidak apa gitu. Kita welcome aja. Oh, mereka niatnya baik kok. Niatnya baik. Orang yang datang ke masjid rata-rata itu niatnya baik. Itu jangan sudah. Kita berbaik sangka. Ya. Kalau udah berbaik sangka, itu maka mudah keluar. Saya kira itu yang akan. Apakah kami sudah berhasil? Belum. Terus ditingkatkan. Pada kesempatan ini pula langsung Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Bapak Stianto P. Santosa yang menerima beliau lalu kemudian memberikan arahan termasuk sharing session bagaimana pengelolaan masjid modern yang telah dilakukan selama 1 tahun lebih di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dengan harapan semua yang disampaikan pada hari ini memberikan manfaat lalu bisa diterapkan di masjid setempat di mana mereka berkarya, melayani umat dan memberikan layanan terbaik bagi jamaah. Demikian, saya Agung Ardi Priambodo melaporkan bagi sahabat muslim dan seluruh pemirsa MSK TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.